Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang konsep realitas dan konsep ekuitas. perkenalkan, nama saya Nimari Ayana Dasa Putri. Nama saya Putri Syafa Kaila. Nama saya Julia Sabila. Nama saya Julia Azahra. Kenalkan, saya Julia Sabila. Saya akan menjelaskan tentang definisi liabilitas. Liabilitas didefinisikan sebagai bentuk pengorbanan manfaat ekonomis yang mungkin terjadi di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban yang ada dari suatu entitas tertentu untuk dapat mentransfer aset atau memberikan jasa ke entitas lainnya di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Liabilitas memiliki 3 karakteristik yang saling memiliki keterkaitan. Yang pertama ada pengorbanan manfaat ekonomis pada masa datang. Yang kedua ada keharusan untuk mentransfer aset di masa sekarang. Lalu yang ketiga ada liabilitas merupakan akibat dari masa lalu. Lalu dalam laporan posisi keuangan, liabilitas terletak di saldo normal kredit yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah liabilitas yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 atau dengan kata lain, 1 periode akuntansi sejak penyusunan laporan keuangan. Kecilnya biaya modal atau bunga merupakan karakteristik liabilitas lancar. Lalu yang kedua ada liabilitas tidak lancar. Liabilitas tidak lancar memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 1 periode akuntansi. Salah satunya yang menyebabkan timbulnya liabilitas tidak lancar adalah kebutuhan perusahaan untuk melakukan investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap. Saya Putri Syafa Kaila, izin melanjutkan materi dari Julia Elsa, yaitu materi ciri-ciri liabilitas. Yang pertama adalah liabilitas atau utang merupakan bentuk kewajiban perusahaan sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Yang kedua, perusahaan yang berasal dari eksternal perusahaan. Liabilitas bukanlah beban, karena liabilitas berbentuk utang yang harus dibayarkan, sedangkan beban pembayaran yang sedang berjalan. Yang ketiga, yaitu liabilitas berdasarkan waktu atau periode dibedakan menjadi 2, yaitu periode pendek dan panjang. Liabilitas lancar memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun, sedangkan liabilitas tidak lancar lebih dari 1 tahun. Yang terakhir, liabilitas terjadi karena accrued expense, yaitu jasa yang sudah diterima atau ditetapkan belum melakukan pembayaran. Berikutnya yaitu materi liabilitas dalam perusahaan dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kewajiban legal. Utang yang muncul karena adanya ketentuan formal seperti peraturan hukum untuk pembayaran kas atau penyerahan jasa barang dan kepada entitas tertentu. Entitas tertentu ini sehingga dikenal dengan kewajiban legal. Yang kedua yaitu kewajiban konstruktif. Kewajiban yang disengajakan dimunculkan untuk suatu tujuan atau kondisi tertentu walaupun tidak ada perjanjian formal. Yang terakhir yaitu kewajiban ekuitabel. Kewajiban ekuitabel karena kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan karena alasan modal atau etika serta kebijakan tersebut dipraktikkan secara umum. Berikut yaitu ketentuan liabilitas di laporan keuangan. Yang pertama yaitu liabilitas diakui sebagai definisi apa yang termasuk dalam liabilitas. Yang kedua, liabilitas bersifat ekonomi karena sebagai salah satu indikator dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, liabilitas terukur, teridentifikasi, akurat, dan bersifat netral. Pengakuan liabilitas dengan prinsip konversatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang biaya liabilitas. Biaya liabilitas atau lebih dikenal dengan the cost of debt merupakan biaya yang timbul sebagai bentuk imbal hasil oleh kreditur perusahaan atas pinjaman yang diberikan. Salah satu bentuk penentuan biaya liabilitas dengan cara obligasi perusahaan yang beredar, maka penentuan biaya liabilitas dengan yield to maturity atas obligasi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekuitas. Secara sederhana, ekuitas itu dapat diartikan sebagai total aset dikurangi dengan total liabilitas.
Teori entitas menyatakan bahwa aset sama dengan ekuitas, yang berarti bahwa cara untuk perlakuan terhadap aset sama dengan cara untuk perlakuan terhadap ekuitas. Ekuitas yang merupakan net aset yang berasal dari pengurangan aset dengan liabilitas dalam pelaksanaan tidak mempunyai kewajiban dalam penyerahan aset, tetapi ekuitas memiliki hak dalam pengklaimannya. Bila perusahaan bangkrut sampai dengan dibubarkan, maka sebagai pemilik ekuitas berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dari ekuitas. Merupakan modal awal dari pemilik perusahaan, modal setor pada perusahaan terbuka dalam bentuk saham. Saham yang dimiliki oleh perusahaan dan telah terjual, maka hasil penjualannya menjadi milik perusahaan. Selanjutnya adalah ditahan adalah keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan yang belum dibagikan dan masih disimpan sampai dengan waktu tertentu karena alasan tertentu. Merupakan simpanan dana perusahaan yang berasal dari laba, perusahaan yang tidak dibagi tetapi perusahaan sengaja untuk mencadangkannya. Perkenalkan, nama saya Nima Natasha Putri. Saya akan menjelaskan tentang sumber ekuitas, ciri-ciri ekuitas, dan biaya ekuitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber ekuitas. Sumber ekuitas adalah di mana suatu perusahaan mencari sumber dana yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu sumber ekuitas itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber modal yang berasal dari internal yang berupa modal sendiri. Lalu yang kedua, ada sumber modal eksternal yang berasal dari pinjaman. Lalu ada pun ciri-ciri ekuitas. Ciri-ciri ekuitas yang pertama adalah ekuitas sebagai cerminan dari nilai buku perusahaan. Lalu yang kedua, adanya ekuitas dalam perusahaan diperoleh dari pendapatan yang tersimpan. Lalu yang ketiga, adanya ekuitas ditunjukkan pada laporan keuangan, pada akun share capital, share premium, dan laba ditahan. Lalu yang keempat, adanya perolehan net aset setelah dikurangi dari seluruh liabilitas perusahaan dan merupakan hak pemegang saham. Lalu yang kelima, adanya perusahaan perorangan ekuitas dikenal dengan nama owner equity. Lalu yang keenam, adanya saham perusahaan terdiri dari saham biasa dan saham preferred. Lalu yang ketujuh, adanya modal saham dicatat apabila saham telah diterbitkan. Lalu yang terakhir, adanya share premium merupakan pengurangan harga jual saham di atas nilai par value. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya ekuitas. Ross et al. 2015 mendefinisikan biaya ekuitas merupakan biaya yang memiliki acuan pada tingkat pengembalian yang diinginkan oleh investor atas investasinya di perusahaan tertentu. Lalu adanya Budi et al. 2014 mendefinisikan biaya ekuitas sebagai suatu pencapaian atau rate dapat dicapai oleh perusahaan untuk dapat mencapai expected return oleh pemegang saham biasa atau dana yang diinvestasikan oleh perusahaan yang sesuai dengan tingkat resiko yang akan diterima. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa liabilitas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak lain pada saat jatuh tempo, sedangkan ekuitas merupakan hak sisa atas aktif entitas atau perusahaan yang masih ada setelah dikurangi dengan liabilitas. Liabilitas dan ekuitas adalah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan, dan kondisi di mana liabilitas lebih besar dari ekuitas tidak sehat bagi perusahaan. Perbedaan utama antara liabilitas dan ekuitas adalah bahwa liabilitas merupakan kewajiban yang harus dibayarkan, sedangkan ekuitas adalah hak yang dimiliki. Sekian penjelasan tentang ekuitas dan liabilitas. Lebihnya mohon maaf dan terima kasih.